Sejarah Dinasti Fatimiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahla Maina Husna dengan NIM akhir 082. Di samping saya ada, perkenalkan, nama saya Lutfia Yasmin dengan NIM akhir 72. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dengan NIM 114. Perkenalkan, saya Afan Nafisa dengan NIM 108. Perkenalkan, nama saya Dimatul Maulia dengan NIM 227. Perkenalkan, nama saya Lea Saida dengan NIM 658. Dengan ini kami akan memulai presentasi kami. Silakan menonton video ini. Pendidikan pada masa zaman dinasti Fatimiyah ini yang berdiri pada tahun 909 sampai 1171 Masehi yang berada di Mesir. Dinasti Fatimiyah ini memiliki ciri khas unik karena dipengaruhi oleh ideologi Syiah Ismailiyah. Dinasti ini memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai cara menyebarkan ajaran mereka sekaligus mendorong kemajuan intelektual. Latar belakang ini yang utama memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Dinasti Fatimiyah ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Dar al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Yang kedua, peranan kalangan elit. Dinasti Fatimiyah secara langsung mendukung pendidikan dengan mendanai ilmuwan, mendirikan perpustakaan yang besar, dan menyelenggarakan diskusi intelektual. Yang ketiga, fokus pada sains dan agama. Pendidikan tidak hanya berfokus pada agama, melainkan juga ada ilmu pengetahuan duniawi seperti filsafat dan ilmu alam. Yang keempat, ada akses penyebaran ilmu. Akses penyebaran ilmu ini tidak hanya untuk kaum elit, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Dan yang terakhir, keberagaman ilmuwan. Yang mana dinasti Fatimiyah ini menarik ilmuwan dari berbagai belahan dunia, baik muslim maupun non-muslim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nikma. Berikutnya adalah asal-usul, pendiri dan gelar. Pendiri dinasti Fatimiyah adalah Said ibnu Husain yang dikenal dengan gelar Ubaidullah al-Mahdi Billah. Ia mengklaim keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Latar belakang sejarah, dinasti ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Sebelum berdirinya dinasti Fatimiyah, wilayah Afrika Utara dikuasai oleh dinasti Islam Sunni yang mengakui kekuasaan Bani Abbasiyah. Penganut Syiah, khususnya golongan Ismailiyah, berambisi untuk menggulingkan kekuasaan Sunni dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Proses pendirian pada tahun 909 Masehi setelah berhasil menaklukkan Ifriqiya, sekarang Tunisia, Said ibnu Husain memproklamasikan diri sebagai khalifah. Dinasti Fatimiyah kemudian berkembang pesat, menguasai wilayah yang luas di Afrika Utara dan Timur Tengah termasuk Mesir. Selanjutnya ada puncak kekuasaan. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 dan ke-11. Dengan Kairo sebagai ibu kota yang menjadi pusat budaya dan perdagangan. Mereka dikenal karena toleransi beragama dan pengembangan budaya Arab yang kaya. Yang terakhir adanya kejatuhan. Dinasti Fatimiyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-12 terutama akibat serangan dari Baghdad Turki, Seljuk dan pasukan Salib. Kemudian, pada tahun 1171, dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi berhasil menaklukkan dan mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengambil nama dari Fatimah binti Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Berdirinya dinasti ini dimulai dari sebuah gerakan di Afrika Utara yang mencapai kekuasaan di bawah pimpinan Ubaidullah al-Mahdi yang berakar pada sekte Syiah Ismailiyah yang doktrin-doktrinnya berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial, serta para pengikutnya yang mengharapkan lahirnya al-Mahdi. Yang pertama adalah klaim keturunan dari Fatimah. Nama Fatimiyah berasal dari klaim dinasti ini sebagai turunan langsung dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad, dan Ali bin Abi Thalib. Klaim ini digunakan untuk memperkuat legitimasi mereka sebagai pemimpin dunia Islam, khususnya dalam konteks Syiah Ismailiyah. Yang kedua adalah gerakan Ismailiyah.
Dinasti Fatimiyah berasal dari gerakan Ismailiyah, salah satu cabang utama Syiah. Gerakan ini muncul sebagai hasil perpecahan dalam komunitas Syiah setelah wafatnya Imam Ja'far as-Shadiq pada abad ke-8. Para pendukung Ismailiyah mengakui Ismail bin Ja'far sebagai imam ke-7. Berbeda dengan Syiah, Isna Asyariyah, 12 imam yang mengakui Musa al-Kazim. Yang ketiga, adanya kelahiran dinasti. Dinasti Fatimiyah pertama kali muncul di Afrika Utara. Seorang pemimpin bernama Ubaidillah al-Mahdi Billah yang dianggap imam Syiah Ismailiyah mendirikan dinasti ini pada tahun 909 Masehi di wilayah Ifriqiya atau Persia modern. Ia mendapat dukungan dari suku Berber utama yang berpengaruh di wilayah tersebut. Yang keempat, perebutan kekuasaan. Setelah mendirikan kekuasaan awal di Afrika Utara, dinasti Fatimiyah memperluas wilayahnya ke Mesir pada 969 Masehi. Mereka menaklukkan Mesir dan mendirikan Kairo sebagai ibu kota baru, menjadikannya pusat pemerintahan agama dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, visi keagamaan dan politik. Sejak awal, dinasti Fatimiyah memadukan visi keagamaan dengan ambisi politik. Mereka berupaya menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah dan menantang kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fathah Nafisa. Kedudukan Al-Azhar. Kedudukan Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam pada dinasti Fatimiyah. Al-Azhar yang berpusat di Kairo, Mesir, adalah lembaga pendidikan bertaraf internasional. Awalnya didirikan sebagai masjid oleh Jenderal Jauhar As-Sikili pada 24 Jumadil Ula 359 Hijriah atau 970 Masehi dan selesai pada Ramadan 361 Hijriah setelah Mesir sepenuhnya dikuasai oleh Fatimiyah pada 969 Masehi. Sistem pendidikan yang terjadi di zaman dinasti Fatimiyah di Mesir ditandai antara lain oleh berkembangnya bahasa dan sastra, ilmuwan agama, ilmu umum dan filsafat, lembaga pendidikan, dan lahirnya para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan umum. Perhatian terhadap bidang sastra antara lain ditandai oleh lahirnya ulama bernama Abu Thahir An-Nahwi, Abu Yakub Yusuf bin Yakub, dan Abu Hasan Ali bin Ibrahim. Bidang kedokteran terdapat nama antara lain Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Syahid An-Namimi. Bidang ilmu antara lain matematika, ilmu falak, dan sejarah. Dalam bidang filsafat muncul Evan al-Shafa. Di antara tokoh filsafat yang terkenal adalah Abu Hatim al-Razi 320 Hijriah yang terkenal pada masa Khalifah Ubaidillah al-Mahdi. Yang pertama ada institusi pendidikan. Ada Dar al-Hikam, rumah kebijaksanaan, didirikan di Kairo pada 1005 Masehi oleh Khalifah Al-Mahdi bin Allah. Dar al-Hikmah menjadi pusat pembelajaran dan diskusi intelektual. Tempat ini menyediakan perpustakaan besar, ruang belajar, dan fasilitas untuk ilmuwan. Lalu ada madrasah dan masjid. Selain Dar al-Hikmah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Masjid Al-Azhar yang didirikan pada 970 Masehi awalnya dirancang sebagai masjid tetapi berkembang menjadi pusat pendidikan Syiah Ismailiyah. Selanjutnya ada kurikulum dan ajaran. Yang pertama, kombinasi agama dan sains. Kurikulum pendidikan mencakup teologi Syiah Islamiyah, hukum Islam fikih, filsafat, logika, astronomi, kedokteran, matematika, dan sastra. Yang kedua ada kajian filosofis. Pendidikan mendorong penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Sejalan dengan doktrin Islamiyah yang mendukung harmoni antara wahyu dan rasionalitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Yasmin. Yang ketiga yaitu sistem pengajaran. Yang pertama ada guru dan murid. Guru dianggap tidak hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan moral bagi murid. Mereka memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat dan dihormati sebagai sumber kebijaksanaan.
Selanjutnya yaitu peran guru. Guru bertanggung jawab membentuk karakter murid selain menyampaikan ilmu pengetahuan. Mereka menggunakan pendekatan personal untuk memahami kebutuhan dan potensi setiap murid, menciptakan suasana belajar yang mendukung. Hubungan guru dan murid. Hubungan ini bersifat mendalam dan sering berlangsung seumur hidup. Murid menghormati guru mereka sebagai figur otoritatif dalam ilmu dan agama. Sementara guru memberikan bimbingan tidak hanya di kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode dialog dan diskusi. Sistem pengajaran berbasis dialog menjadi inti pendidikan. Guru tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga mengundang murid untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Metode ini mendorong berpikir kritis dan analitis, memungkinkan murid memahami konsep secara mendalam. Yang kedua yaitu beasiswa dan dukungan finansial. Dinasti Fatimiyah dikenal dengan kebijaksanaannya yang inklusif dalam pendidikan, termasuk menyediakan dukungan finansial berupa beasiswa bagi pelajar berbakat. Akses untuk semua kalangan. Beasiswa disediakan bagi pelajar dari berbagai latar belakang sosial, termasuk mereka yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan komitmen Fatimiyah terhadap pemerataan pendidikan. Fasilitas gratis. Pelajar yang menerima beasiswa tidak hanya mendapatkan pembiayaan pendidikan, tetapi juga akses ke fasilitas, perpustakaan, buku, dan akomodasi. Peningkatan mobilitas sosial. Dengan memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, sistem ini memungkinkan individu dari kelas bawah untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu penyebaran ilmu pengetahuan pada dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada dakwah Ismailiyah. Dakwah Ismailiyah menjadi salah satu instrumen utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan ajaran Fatimiyah. Dakwah ini memiliki struktur organisasi yang sangat rapi dan melibatkan intelektual terkemuka. Yang kelima yaitu peran perempuan pada dinasti Fatimiyah. Pada dinasti Fatimiyah, perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih luas dibandingkan dengan banyak dinasti lainnya, terutama dari kalangan elit. Mereka belajar di institusi seperti Dar al-Hikmah dan masjid, serta mengajarkan nilai agama dan moral di rumah. Beberapa perempuan berperan sebagai guru dan ilmuwan, berkontribusi dalam kedokteran, sastra, dan dakwah Syiah Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah mendukung peran perempuan dalam mendidik, dengan beberapa dari mereka juga aktif di institusi besar seperti Masjid Al-Azhar. Meskipun terbatas, perempuan memainkan peran penting dalam pengajaran agama dan penyebaran ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan Fatimiyah juga bertujuan menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah sebagai cara untuk memperkuat legitimasi mereka melawan kekhalifahan Abbasiyah yang sulit. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Bella. Perluasan wilayah. Khilafah Fatimiyah didirikan pada abad ke-10 dan mengalami perluasan wilayah yang signifikan. Pada tahun 910, Khalifah pertama dinasti Fatimiyah, Al-Mahdi, memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Afrika Utara, yang mencakup wilayah yang luas dari Mesir hingga Fez di Maroko. Ekspansi ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas dominasi politik, tetapi juga untuk menyebarkan ideologi dan ajaran Fatimiyah. Pada masa kepemimpinan Al-Mu'izz, atau seorang khalifah terkenal yang memimpin pada akhir abad ke-10, dinasti ini memperkuat pengaruhnya di Mesir, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan utama Fatimiyah. Keberhasilan dalam memperluas wilayah ini juga dipengaruhi oleh strategi militer yang efektif serta diplomasi yang baik dengan berbagai negara. Yang kedua, di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Fatimiyah berhasil mendirikan sebuah negara yang sangat luas dan berbeda dengan kebanyakan negara Islam pada saat itu. Negara Fatimiyah terkenal dengan sistem pemerintahan yang mengedepankan aspek keagamaan, di mana kekuasaan khalifah tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga dianggap sebagai pemimpin spiritual. Dinasti Fatimiyah menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah dan mengklaim sebagai penerus Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Penerapan di sistem pemerintahan teokratis ini menjadikan Fatimiyah sebagai negara yang sangat berbeda dengan dinasti-dinasti Sunni yang lebih dominan pada waktu itu. Fatimiyah juga membangun administrasi pemerintahan yang efisien dengan pembagian tugas yang jelas di berbagai tingkat pemerintahan. Para pejabat dipilih berdasarkan kemampuan, dan wilayah yang luas dapat dikelola dengan cukup baik.
Sistem birokrasi mereka sangat maju untuk ukuran zaman tersebut, dengan pengumpulan pajak yang terstruktur dan administrasi yang rapi. Yang ketiga, di bidang kebudayaan, Fatimiyah juga dikenal sebagai dinasti yang sangat mendukung kebudayaan dan pendidikan. Salah satu pencapaian penting di bidang ini adalah pendirian Masjid Al-Azhar pada tahun 972 di Kairo oleh Khalifah Al-Mu'izz. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan kajian ilmiah. Pada tahun 976, Al-Azhar kemudian diubah menjadi madrasah atau sekolah tinggi yang menjadi pusat pendidikan utama di dunia Islam, terutama di bidang agama dan ilmu pengetahuan. Madrasah ini menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh dunia Islam dan menjadi salah satu lembaga pendidikan paling terkemuka pada masa itu. Al-Azhar menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selain itu, di masa pemerintahan Fatimiyah, banyak karya-karya ilmiah dan sastra yang dihasilkan, yang memberi dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Karya-karya ini tidak hanya digunakan di dunia Islam, tetapi juga mempengaruhi kebudayaan Barat melalui penerjemah ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Yang keempat, di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, Fatimiyah berhasil menciptakan kemakmuran yang luar biasa di wilayah Mesir dan sekitarnya. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, Mesir menjadi pusat perdagangan utama yang menghubungkan dunia Islam dengan wilayah-wilayah lainnya, termasuk Eropa, Afrika, dan Asia. Kota Kairo yang dibangun oleh Al-Mu'izz sebagai ibu kota berkembang pesat menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya. Sistem pertanian yang terorganisir yang dengan baik, terutama di sepanjang Sungai Nil, mendukung ekonomi Mesir. Fatimiyah juga membangun kanal-kanal dan sistem irigasi yang memperbaiki hasil pertanian. Selain itu, industri kerajinan tangan seperti tekstil dan keramik berkembang pesat dan diperdagangkan ke seluruh dunia. Mesir juga menjadi pusat produksi barang-barang mewah, termasuk perhiasan dan benda-benda seni yang diproduksi dengan kualitas tinggi. Fatimiyah juga dikenal karena berhasil menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan negara-negara non-muslim, termasuk Bizantium dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Hubungan dagang ini membawa keuntungan ekonomi yang besar dan memperkaya kebudayaan Mesir dengan berbagai pengaruh dari luar. Di bidang sosial, masyarakat Fatimiyah juga berkembang pesat. Dinasti ini mendorong toleransi antar kelompok agama meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim. Selain itu, Fatimiyah juga memperkenalkan berbagai reformasi sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit dan lembaga pendidikan. Pada masa ini, Mesir mengalami kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dengan rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas medis canggih pada zaman itu. Dinasti Fatimiyah mencapai puncaknya pada periode Mesir, terutama pada masa kepemimpinan Al-Mu'izz, Al-Aziz, dan Al-Mahdi. Yang pertama ada perluasan wilayah. Pada tahun 910, Al-Mahdi memperluas wilayah penguasa kekuasaan ke seluruh Afrika yang terbentang dari perbatasan Mesir ke Fez. Yang kedua, di bidang pemerintahan, Fatimiyah berhasil mendirikan sebuah negara yang sangat luas dan peradaban yang berlimpah yang jarang disaksikan di timur. Pemerintah Fatimiyah ini dapat dimasukkan ke dalam model pemerintahan yang bersifat keagamaan. Selanjutnya di bidang kebudayaan. Pada tahun 972, setelah berdirinya Masjid Al-Azhar dalam masa pemerintah Al-Mu'izz yang kemudian dijadikan madrasah tingkat tinggi pada tahun 976. Di bidang ekonomi dan sosial, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli daerah-daerah lainnya dan hubungan dagang dengan dunia non-muslim dibina dengan baik, serta di masa ini telah banyak dihasilkan produk Islam yang terbaik. Yang dilanjutkan oleh Mbak Cindy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses kemunduran Khilafah Fatimiyah. Kemunduran Khilafah Fatimiyah dengan cepat terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz yang diawali dengan munculnya kebijakan untuk mengimpor tentara-tentara Turki dan Negroes sebagaimana yang dilakukan dinasti Abbasiyah.
Pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Ketika Khalifah Al-Aziz yang meninggal pada tahun 386 Hijriah atau 996 Masehi lalu digantikan oleh putranya Abu Aliman Surah Al-Hakim yang berusia 11 tahun. Dinasti Fatimiyah semakin menurun karena banyaknya khalifah yang diangkat pada usia yang muda. Sehingga di samping mereka hanya menjadi boneka para wazir, juga timbul konflik kepentingan di kalangan militer antara unsur Berber, Turki, Bani Hamdan, dan Sudan. Menurut Muhammad Nur Hakim dalam bukunya Sejarah dan Peradaban Islam, faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Fatimiyah adalah akumulasi dari masalah-masalah yang bermunculan, khususnya pada masa paruh kedua. Di antara faktor-faktor yang paling menonjol ialah yang pertama, melemahnya para khalifah. Khususnya sejak Al-Muntazir, kelemahan ini disebabkan karena ketika dinobatkan menjadi khalifah, usia mereka masih sangat muda. Kemudian yang kedua, yaitu perpecahan dalam tubuh militer. Dan yang ketiga, bencana alam yakni kekeringan yang melanda Mesir. Di samping itu menimbulkan penderitaan rakyat karena kelaparan, wabah penyakit, dan perampokan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.